Shalom, shalom, Boker Tov everybody. Puji Tuhan, selamat pagi, memasuki hari yang luar biasa, hari yang dahsyat, hari yang baik yang Tuhan berikan untuk kita semua. Saya hadir kembali di hadapan Anda dimanapun Anda berada. Anda sudah menanti saya tentunya, puji Tuhan, kita bertemu lagi. Doa saya Anda dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan tubuhmu sehat, jiwamu sehat, semua roh jiwa tubuhmu sehat, and ready to fulfill the promise, siap untuk masuk menggenapi janji dan mengalaminya, to experience, ready to taste the goodness of God, siap untuk mengecap kebaikan Tuhan. I do believe the word of the Lord never fail. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Hold on to it, pegang teguh atas firman itu, sebab hari-hari ini semua apa yang disikapkan, the truth that is being revealed to us, all of it shall be fulfilled. Semua yang tertulis di dalam firman-Nya itu akan tergenapi atas kita semua. Namun tentunya Tuhan sedang mengajar kita di hari-hari ini supaya ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan dan kita menyambut kehadiran Roh Kudus, maka kita dapat pada akhirnya membedakan which is the truth and which is not the truth. Hari ini kita akan kupas lagi tentang knowing the truth. Kita akan lihat lagi karena Tuhan betul-betul mau supaya fondasi yang kita pijak, Dia mau supaya kita mengerti fondasi itu adalah fondasi yang luar biasa. He wants us to know and to understand the foundation that we are stepping upon is the right foundation, which is the truth. Tuhan mau fondasi di mana kita berdiri di atasnya, which we stand upon is the truth which comes from the Father above. Haleluya. Karena itu buka hatimu, mari kita sapa Dia, kita bersyukur buat apa yang Dia berikan buat kita, makanan yang sangat luar biasa untuk perjalanan hidup kita masing-masing. Mari katakan kepada Dia, Bapa, terima kasih. Aku sudah ada di hari ini lagi, Engkau berikan kami ada di hari ini untuk kami berjalan bersama dengan Engkau di atas firman-Mu. Karena itu ajar kami, tuntun kami Tuhan, terus berikan kami makan, berikan kami pengertian word by word, line by line. Haleluya, berikan kami pengertian kata demi kata, kalimat demi kalimat, supaya tidak ada yang lewat sedikit pun. Karena kami betul-betul rindu untuk dibangun di atas kebenaran-Mu. Haleluya Abba, kami menyambut firman, kami menyambut Engkau Roh Kudus yang mengajarkan kepada kami. Spirit of life, spirit of revelation, spirit of understanding. I welcome you, haleluya. Amin. Betapa dahsyatnya ya. Tuhan benar-benar mau kita sungguh-sungguh mengalami apa yang Dia sediakan, apa yang Dia janjikan. Karena memang haleluya, apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita harus kita alami bersama-sama. Kalau kita rindu betul-betul untuk mengalami kebaikan Tuhan, maka kita harus juga punya satu sikap. Kita harus punya sikap untuk berkata, Tuhan, I have to decide. Karena kalau berhubungan dengan keputusan, itu 100% diserahkan Tuhan kepada manusia. When it comes to decision, it is 100% given man to decide. Manusia diberikan 100% keputusan untuk mengambil manakah yang kamu mau pilih. Mana? Kalau kamu mau memilih hidup, pilihlah hidup. Tapi kalau tidak, jangan. Pada waktu Musa siap memimpin orang Israel, Anda ingat waktu itu Musa berkata kepada bangsa Israel, aku perhadapkan kepadamu kehidupan atau kematian. You decide. Mana kamu pilih? Pilihlah hidup. Ya, kamu harus pilih. Sebab kedaulatan yang ada pada manusia itu adalah impartasi dari, saya sebut, keberadaannya. Keberadaan sebagai Tuhan. His deity. Part of his deity being imparted to man. Sebagian dari jati dirinya. Sebagian dari ketuhanannya. Sebagian dari jati dirinya diimpartasi kepada manusia. Yang adalah keputusan bebas. Freedom to choose, ya. Keputusan bebas untuk memilih. Dan hari ini saya mau katakan, jangan sampai kita salah dalam menentukan sikap. Jangan sampai waktu sekali kita menentukan sikap, aku harus berjalan di atas firman. Mari berjalanlah di atas firman, ya. Harus, kan itulah yang Tuhan mau supaya terjadi dalam hidup kita. Mari pilihlah yang terbaik. Mari ambillah keputusan supaya kita betul-betul berjalan di dalam rencana Tuhan, ya. Mungkin Anda masih ingat ayat itu yang saya bicarakan tentang Musa. Kita mundur sejenak dalam Ulangan 30. Ulangan 30 ayat yang ke-19 berkata begini. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, today. Apa itu? Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Pilihlah kehidupan.
Kenapa Musa harus memberikan ini kepada orang Yahudi? Kenapa? Supaya orang Yahudi pada waktu mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka harus punya satu sikap yang berbeda. Kalau mereka mempunyai sikap yang berbeda, aku mau pilih kehidupan, aku mau, maka seterusnya perjalanan mereka harus sadari bahwa yang mereka pilih adalah kehidupan. Makanya saya sudah katakan, pada waktu orang Yahudi keluar dari perbudakan, disitulah baru Tuhan mulai memperkenalkan hukum dan tatanan. Sehingga waktu hukum dan tatanan diperkenalkan di padang gurun, dan mereka harus pilih, mereka harus ambil keputusan apakah mereka mau hidup sesuai dengan buku, sesuai dengan ketetapan yang Tuhan berikan atau tidak. Itu di padang gurun, kalau Anda tahu ceritanya, itu sudah banyak saringan. Orang-orang yang masih melihat ke belakang itu sudah banyak yang binasa di padang gurun. Pernah ada satu kejadian tanah yang terbuka di situ. Orang-orang yang lama-lama itu sudah banyak yang hancur di padang gurun. Tuhan harus izinkan berputar-putar 40 tahun di padang gurun, supaya betul-betul akhirnya yang lahir di situ adalah orang-orang yang siap untuk masuk ke tanah perjanjian dengan hukum Tuhan ada pada mereka. Namun sekalipun demikian, Tuhan tetap berbicara kepada Musa. Even they who has been born in the wilderness, sekalipun mereka yang sudah lahir di padang gurun itu, mereka pun diberikan kebebasan untuk pilih apakah mereka mau hidup atau mereka mau mati. Dan Musa bilang, you choose life. Pilihlah kehidupan, pilihlah kehidupan, pilihlah kehidupan. Dan dari pilihanmu, maka engkau akan terus berjalan sesuai dengan apa yang kau pilih. Nah, hari-hari ini pun demikian. Tuhan berbicara kepada saya kuat sekali dari bulan Januari ini tentang firman-Nya, ya, tentang kebenarannya. Tuhan berbicara terus supaya apa? Ketika kita berjalan ke depan, kita harus punya ketetapan. Karena dari ketetapan kita harus punya pilihan. Dari pilihan yang kita ambil untuk satu firman yang dibukakan, maka dari pilihan itu Tuhan mau kita bersungguh-sungguh dengan firman yang diberikan. Tuhan mau kita bersungguh-sungguh dan berkata, yes Lord, I choose to live according to the truth that has been revealed to me. Aku pilih untuk hidup sesuai dengan kebenaran yang dibukakan atas hidupku. Aku mau. Karena kalau kita kan Tuhan menunggu orang yang bersepakat. Tuhan mau bersepakat. Ketika kita sepakat, baru kita bisa berjalan bersama-sama. Ada ayat lain kita lihat di dalam surat di perjanjian lama, dikatakan begini. Saya mau kita lihat di perjanjian lama, ya, tentang soal kesepakatan. Dari kesepakatan inilah membuat Tuhan bisa bekerja sama supaya kebenaran itu dibukakan, dan akhirnya kita betul-betul bisa mengalami apa yang Tuhan sediakan. Coba kita lihat di ayat yang lain, Amos 3 ayat yang ketiga. Amos 3, amazing. Amos 3 ayat yang ketiga berkata begini, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Can two walk together unless they agreed? Dapatkah dua orang berjalan bersama-sama kecuali kalau mereka bersepakat? Nah, Tuhan yang adalah empunya kebenaran, Dia datang ke dalam dunia ini, Dia menebus kita dari dosa. But still, sekalipun kita sudah ditebus oleh dosa, tetap Dia yang adalah pembawa kebenaran, dan kebenaran itu harus menunggu kesepakatan kita. Karena Amos 3 ayat 3 itu berlaku sampai hari ini juga. Dikatakan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Can two walk together unless they agreed? Dapatkah dua orang berjalan bersama-sama kalau mereka sepakat? Dan Dia yang adalah kebenaran, Dia datang untuk memperkenalkan apa itu kebenaran. Ingat Yohanes 8, you shall know the truth and the truth shall make you free. Engkau akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran memerdekakan kamu. Dia datang, Dia sudah menebus kita. Sekarang roh kebenaran ada lagi, ya. Kita berkata roh kebenaran ada yang akan menyingkapkan apa yang Tuhan pernah katakan dan membukakan hal-hal yang baru. Roh Tuhan ada. Dia adalah utusan dari sorga. Dia datang. Dia mewakili kehadiran Bapa di sorga. Dia mau menggenapi apa yang Yesus sudah katakan, dan Dia datang. Sekarang Dia bisa memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Karena kita berkata, the spirit of truth shall lead you into all truth. Roh kebenaran akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Tapi persoalannya, sekalipun roh Tuhan yang adalah roh kebenaran sudah hadir, sekalipun Yesus 2000 tahun yang lalu sudah mati di kayu salib telah menebus kita, dan Roh Kudus, roh kebenaran diutus atas kita, but still decision is ours, decision is yours. Keputusan adalah di pihak Anda. Berjalankah dua orang bersama-sama kalau mereka belum berjanji? Roh kebenaran itu datang, ya, roh kebenaran itu datang untuk kenapa Alkitab harus katakan roh kebenaran? Karena harus dibukakan which one is truth. Mana? Ingat, ya, kita lihat lagi di dalam surat Yohanes. Surat Yohanes berkata begini.
Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, which is the Spirit of truth, roh kebenaran, he shall lead you into all truth. Dia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran yang diberikan dari Bapa di sorga. Itu dia. Dia adalah roh kebenaran. Dia akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Dia. Apakah sekarang anak-anak Tuhan menyambut dia? Waktu kita menyambut firman, kita pun harus menyambut Roh Kudus. Sebab Roh Kudus mampu menyingkapkan kebenaran itu yang sesungguhnya. Dan Tuhan berkata di hari-hari ini, my friend, kalau kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, we will lose. Ya, kita akan kehilangan banyak hal. Bahkan janji yang Tuhan sediakan, yang kita pernah dengar dari khotbah. Janji lewat firman yang kita tidak bisa mengalaminya. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa firman Tuhan itulah dasar bagi hidup kita. Firman Tuhan itu adalah Standard Operating Procedure, SOP. Ya, kalau kita tidak tahu di SOP, kalau kita tidak tahu Standard Operating Procedures, dan maka kita tidak akan pernah tahu bagaimana berkat itu mengalir dalam hidup kita. Bagaimana pembelaan itu akan terjadi dalam hidup kita. Semua itu harus terjadi ketika kita sudah berdiri di atas firman. Lalu ketika kita menyambut Roh Kudus, dan Roh Kudus menuntun kita untuk berjalan di dalam kebenaran, barulah kita akan melihat pembelaan Tuhan. Baru kita melihat apa yang Tuhan firmankan itu akan terjadi. Terlalu banyak orang percaya yang saya ketahui yang datang curhat berkata, Tuhan kenapa masalah, Pak Pendeta tolong doakan, kenapa masalahku tidak terjawab. Kenapa? Karena kalau kita lihat kembali kepada akarnya, Anda ada di posisi mana? Ya, Anda berdiri di atas fondasi yang mana? Kalau Anda tetap berdiri di atas fondasi yang lama, lalu Anda minta firman Tuhan itu terjadi, saya rasa itu sulit. Kenapa? Ketika Anda berdiri di atas fondasi yang lama, cara-cara berpikirmu masih yang lama, sikap hatimu masih yang lama, Anda kebawa-bawa kepada hal yang lama, bagaimanakah Anda bisa masuk kepada apa yang Tuhan sediakan? Karena kalau kita lihat rangkaian firman Tuhan, perkataan yang Tuhan bukakan, kebenaran itu bukan sekedar statement. Kebenaran itu adalah dasar, ya. Kebenaran itu adalah dasar, kebenaran itu adalah ketetapan, kebenaran itu adalah hukum, kebenaran itu juga adalah realita. Dasar, ketetapan, hukum, dan realita. The truth is foundation. The truth is the statutes. Yeah. The truth is the law, and the truth is the realm, the reality. Sekali lagi, the truth is kebenaran itu the truth is the foundation. The truth is the statutes. The truth is the law. The truth is the reality. Kebenaran adalah fondasi, kebenaran adalah ketetapan, kebenaran adalah hukum, kebenaran adalah realita. Bagaimana kamu bisa berbicara tentang kebenaran itu, minta supaya berkat yang ada di dalam kebenaran itu terjadi atas kita, sementara we are outside. Banyak orang tidak menyadari bahwa they are outsiders. Mereka adalah orang-orang yang di luar. How can they ask? How can they ask their rights? Bagaimana mereka dapat minta hak mereka? Bagaimana kalau mereka adalah orang di luar? It is impossible. Kalau kita betul-betul menyadari bahwa kita ditebus, kita percaya, kita bertobat, kita terima Yesus, kita percaya bahwa korban penebusan Yesus adalah korban supaya kita diampuni, lalu kita percaya kita akan diselamatkan. Kemudian berilah dirimu dibangun supaya engkau mendapat meterai yang sabo. You deserve to receive. Anda layak untuk menerima apa yang tertulis di dalamnya. Oh my God, ini dia yang tidak banyak dipahami oleh orang-orang percaya. Karena itu saya bukakan ini, Roh Kudus taruh dalam hati saya. Come on, mari kita lihat diri kita, mari kita sepakat kembali lagi, kita bersepakat mari kita bersyukur, berterima kasih untuk penebusan Tuhan. Kemudian setelah kita berterima kasih, sekarang kita harus berkata, Tuhan, aku mau hidupku dibangun di atas fondasi yang baru. Aku tidak mau dibangun di atas fondasi yang lama. Not anymore, Lord. Kenapa? Aku telah ditebus. Aku berhak untuk dibangun. When I know that I have been redeemed, that means I have the right to be built upon. I have the right to stand upon the new foundations because I have been redeemed. Aku telah ditebus, berarti aku punya hak untuk berdiri di atas fondasi itu, which is the truth, your truth. Karena saya mau katakan, di bawah kolong langit ini, semua hal-hal yang sudah tercemar, pendapat-pendapat manusia, itu mereka anggap sebagai kebenaran. Tapi ada satu kebenaran di atas segala-galanya. Ada satu ketetapan di atas ketetapan-ketetapan lain. Ada satu hukum yang lebih besar dari hukum-hukum yang ada di dalam dunia, which is the truth of the Lord. Kebenaran berasal dari Tuhan. Dan ini harus kita pahami betul-betul. Karena gini ya, dosa itu telah membangun satu dasar yang salah. Kan kemarin kita sudah kupas bagaimana di Yesaya 58, engkau akan membangun dasar yang diletakkan banyak keturunan, dikatakan di situ. Masih ingat? Dasar yang salah. Jadi dosa itu
juga telah membangun satu fondasi yang salah dalam kehidupan manusia. Sehingga dengan fondasi yang salah itu manusia hidup di dalamnya. Akhirnya setiap pemikiran-pemikiran, setiap pernyataan-pernyataan dikeluarkan oleh manusia, setiap gagasan-gagasan yang diucapkan oleh manusia, banyak yang sudah tercemar. Karena tidak ada satupun manusia di bawah kolong langit ini, dari satu bangsa, suku, kaum, bahasa, tidak ada satupun yang tidak tercemar. Sebab Alkitab berkata dalam surat Roma, seluruh manusia sudah tercemar. Seluruh manusia sudah berbuat dosa. Sekali lagi, apakah dosa yang dilakukan pada saat itu atau dosa warisan? Semuanya sudah kena impact dosa. Dan bagaimana cara manusia keluar dari pengaruh dosa itu? Harus manusia kalau mau keluar dari dosa harus ada somebody, harus ada seseorang yang datang, yang di luar dari hukum dosa, yang di luar dari fondasi dosa, yang membawa kita keluar. Nah, Yesus itu sebabnya dia harus menjelma menjadi manusia, supaya dia membawa kita keluar dan memberikan kita pengharapan, supaya kita hidup dan hidup di dalam fondasi yang baru. Nah, ini dia yang harus diketahui oleh orang-orang percaya. Ya, setiap minggu kita pergi ke gereja, tapi kita tidak mengerti kekuatan dari kebenaran firman Tuhan. So, hari ini terpujilah Tuhan ketika sejak live streaming ini Tuhan suruh dalam hati saya untuk saya lepaskan. Saya mengerti bahwa kita hidup di hari-hari terakhir, di mana di hari-hari terakhir Tuhan katakan begini, setiap kebenaran yang ada padaku, all truth that is in me must be fulfilled. Semuanya harus digenapi. Nanti kita akan kupas di waktu-waktu yang lain tentang tidak ada lagi yang dapat menahannya. Itu harus dibukakan. Kepada siapa? Maka itu saya harus sampaikan ini kepada Anda. Setiap kita yang telah ditebus oleh darahnya sendiri, we have the right to stand upon that truth, to stand upon that foundation, even to be built and rooted. Kita dilayakkan untuk kita dibangun dan berakar di dalam Dia. Karena itu saya mau ingatkan lewat live streaming ini, mari kita fokus kepada apa yang Tuhan sedang bukakan di hari-hari ini. Supaya apa? Efek dari dosa itu, efek dari hal yang lama lagi tidak berkuasa atas hidup kita. Kalau berbicara tentang pengaruh, itu berbicara luas. Tidak hanya soal sakit penyakit, tapi soal peradaban manusia, soal gaya hidup manusia, soal lingkungan, soal lifestyle. Ini banyak menguasai kehidupan manusia. Tanpa manusia sadari, manusia membuka terus celah from generation to generation. We keep on allowing hal-hal yang telah dicemari oleh dosa itu turun-temurun from generation passed down to generation. Tapi Tuhan katakan tidak bisa terjadi itu lagi. Hari-hari ini kebenaran harus benar-benar memerdekakan kita, supaya kita tahu what is truth, apa itu benar, dan kita akhirnya mengenal yang benar. Kalau kita mengenal yang benar, maka kita tidak mau terjadi kepada anak-anak kita di bawah. We don't want that to happen to our kids. We don't want that to happen to our life and our kids down the line. Kita tidak mau terjadi atas kita dan anak-anak kita ke bawah, bahkan dalam hidupan kita sehari-hari. Percayalah kalau kita menangkap benar-benar firman Tuhan ini. Tuhan Roh Kudus sudah berbicara kepada saya. Dia akan Dia akan buat perbedaan. Dia akan buat perbedaan di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah suasana yang sulit, di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi. Tuhan katakan, I'm going to make a difference. Aku akan membuat perbedaan. Sebab orang-orang yang dibangun di atas kebenaran, itulah yang akan Tuhan muliakan. Oh, tidak ada yang dapat menghalangi mereka. Dengar, tidak akan ada yang dapat menghalangi mereka. Sekalipun setan, sekalipun penguasa-penguasa di udara, di bumi, di bawah bumi, tidak akan dapat menahan mereka. Kenapa? Karena mereka dibangun di atas yang benar. Dan Tuhan ada di pihak yang benar. Tuhan ada di pihak benar. Dan kalau secara profetik saya lihat sekarang, penyingkapan-penyingkapan, hal-hal yang terselubung, kejahatan-kejahatan yang tersembunyi. Oh, semua yang tersembunyi itu diungkapkan, niat-niat jahat semua, mufakat-mufakat yang jahat sedang dibuka. Kenapa? The Spirit of Truth, ya, roh kebenaran sedang menyatakan apa itu kebenaran. Sedang dibukakan. Kita bisa lihat Tuhan sedang menyingkapkan semua kejahatan, semua tipu daya, semua kepalsuan nowadays is being revealed, being exposed. Kita bisa lihat semua tipu daya, semua ambisi-ambisi pribadi, semua yang tersembunyi sedikit pun sekarang disingkapkan, khususnya di negeri kami ini, di Indonesia. Kenapa? Karena puji Tuhan, ketika roh kebenaran sedang hadir, maka sebenarnya Tuhan sedang berbicara secara khusus kepada orang-orangnya. Roh kebenaran sedang nyata hari-hari ini. Tapi kita harus tahu that the Lord is talking to us. Tuhan sedang berbicara kepada kita, orang-orang yang dikasih, orang yang ditebus. Supaya begini, you have the privilege. God has given the truth to you.
Tuhan telah memberikan kebenaran. Tuhan telah memberikan firman-Nya kepadamu. Come on, jump. Masuklah di dalam kebenarannya. Sebab hari-hari ini perbedaan itu harus dimulai. And God is make a distinction. Tuhan sedang memberikan perbedaan. Luar biasa penyikapan-penyikapan ketika saya berdoa, Roh Kudus bukakan penyikapan-penyikapan. Strategi-strategi yang dulunya tidak dibukakan. Karena the Spirit of Truth is in action right now. Haleluya. Roh Tuhan sedang beraksi sehari-hari ini. Roh Tuhan sedang beraksi dimanapun. Dan pada akhirnya saya sudah lihat, there is going to be a huge, heavy revival. A mass revival. There's going to be a waves of revival. There's going to be sound of revival everywhere. Akan terjadi gelombang revival yang belum pernah terjadi. Akan terjadi lawatan dari gelombang dan lawatan yang belum pernah terjadi. Itu adalah lawatan yang menghasilkan kebangunan yang rohani yang besar. Akan terjadi pertobatan yang bukan jumlahnya 1, 2, 3 orang. Tapi akan terjadi pertobatan. Kenapa? The Spirit of Truth is revealing and also awakening. Roh Tuhan, roh kebenaran menyingkapkan, roh Tuhan membangkitkan. Dan roh Tuhan membangkitkan orang-orang yang membuka hatinya. Dan mereka, kita bisa lihat sekarang muncul orang-orang baik. Sepertinya out of nowhere muncul orang-orang baik dan muncul juga orang-orang benar yang berani mengutarakan statement, yang berani berkata benar di tengah-tengah orang-orang yang mulutnya penuh dengan pencemaran, yang hidupnya penuh dengan pencemaran. God is raising up good people and righteous people. Tuhan membangkitkan orang baik dan orang benar. Kenapa bisa demikian? Because the wind of truth, angin kebenaran ini, which is the Spirit of Truth, is being blown in action. Roh kebenaran ditiup masuk ke bawah bergerak di bawah kolong ini, khususnya di Indonesia. Dan kita lihat apa yang sedang terjadi. Karena nanti nama Tuhan akan dipermuliakan. Banyak orang akan dibukakan matanya dan melihat apa itu kebenaran. Dan orang akan tahu yang namanya keadilan, yang namanya kebenaran itu seperti apa. Saya terus berdoa begini, Tuhan reveal more, nyatakan. Karena Roh Kudus berbicara kepada saya begini, this is the time, ini adalah waktunya, that I am revealing, aku hadir, I am present, aku hadir sesuai dengan waktunya. Karena Tuhan selalu bekerja sesuai dengan musimnya. Ketika Tuhan bukakan kepada saya tentang kalender Ibrani, maka di situ saya dapat melihat kenapa sekarang ini kebenaran itu dibukakan, kenapa banyak hal-hal yang diekspos. Karena memang waktunya telah tiba di mana Tuhan sedang menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi supaya orang bisa tahu which is the truth, which is the truth, which is the sin, which is the truth, which is false truth. Manakah kebenaran yang palsu sedang dibukakan semuanya. Dan berbahagialah orang yang membuka hati, orang yang mau bersepakat, aku mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, aku mau dibangun dan berakar di atas kebenaran-Mu. Karena hari-hari ini, di saat-saat seperti ini, Tuhan berkata buat orang-orang yang memberi diri mereka dibangun di atas kebenaran itu, maka orang-orang itu akan dibela, orang-orang itu akan mengalami pertolongan Tuhan. Sebab this is the season, this is the day for the truth that is being revealed. Inilah hari-harinya di mana kebenaran Tuhan disingkapkan. Karena kalau seperti terang, waktu bulan awal-awal Januari saya berbicara tentang the light, let there be light, let there be light. Arti lain dari let there be light sebenarnya kalau saya pakai kalimat yang sekarang ini, let there be truth. Let there be light, it also means the same, let there be truth. Let there be light, let there be truth. Biarlah di sana kebenaran dinyatakan. Dan berbahagialah orang-orang yang Tuhan sudah pilih, ditebus untuk ada di dalam kebenaran itu. Praise the Lord. And we are the people. Dan kita adalah orang-orang yang ditetapkan Tuhan, ditentukan Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran. Ya, karena itu mari kita buka hati kita. Karena Tuhan sedang berkata, let there be light or let there be truth. Jadi biarlah di sana ada terang, biar di sana ada kebenaran. Dan kebenaran itu sekarang sedang menyatakan dirinya. Sebab kita sedang memasuki masa akhir dari akhir zaman. Di mana nama Tuhan, kemuliaan Tuhan harus benar-benar nyata. Dan kebenarannya harus benar-benar dibukakan. Dan berbahagialah orang yang menempuhnya. Berbahagialah orang yang mengambil keputusan dan berkata, I want to live in the truth. Aku mau hidup dalam kebenaran. Saya berdoa supaya banyak orang dapat mengerti dan melihat kebenaran. Tapi juga saya berdoa supaya banyak orang yang juga bukan hanya melihat kebenaran, tapi dibangun di atas kebenaran yang berasal dari Bapa di sorga. Doaku selalu berkata, Tuhan, come Holy Spirit. Come, sweep over the land, sweep over our nation. Mengalirlah atas tanah kami, mengalirlah, melandalah atas bumi, melandalah atas negeri kami. The Spirit of Truth, oh river of truth,
Oh river of life, oh sweep over the land, sweep over our nation. Raise the good people, raise the righteous people, Lord. Glorify your name, muliakanlah nama Tuhan. Sebab ini harus terjadi. Haleluya. Saya berdoa supaya Anda masuk di dalam orang-orang yang berakar dan dibangun di atas kebenaran itu. Sebab perbedaan sedang dimulai. Perhatikan sekelilingmu apa yang sedang terjadi. Karena semua ini adalah pekerjaan daripada roh kebenaran yang menyingkapkan semuanya itu. Sampai waktunya tiba di mana orang-orang yang telah dimerdekakan, dibangun di atas kebenaran, itu dimuliakan. Barulah semuanya itu berakhir. Praise the Lord. So inilah makanan yang kita terima pada hari ini. Eat good, makan dengan baik, kunyah baik-baik, renungan baik-baik, and ambil keputusan untuk berjalan bersama dengan Dia yang adalah sang kebenaran itu. Dan berilah dirimu dibangun di atasnya. Dan lihatlah hidupmu, rumah tanggamu, pelayananmu, pekerjaanmu, whatever you do shall prosper because you allow yourself to be built and rooted in the truth which is Himself, the Word of the living, firman yang hidup, the living word. Haleluya. God bless you all. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan berikut. So buat Anda yang ada di Surabaya, this is Friday, malam hari ini kita akan ada persekutuan. Itu akan di-upload pengumumannya di Facebook City Shakers. Datang bersama-sama dengan saya, mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan lagi lebih dalam lagi, dan sambil kita memuji dan menyembah Tuhan. Come buat buat Anda yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya. Kalau Anda yang di Jakarta, see you next week. Dan buat Anda yang ada di kota-kota yang lain, ikuti terus live streaming, go to this YouTube, dan kasih tahu kepada teman-teman Anda supaya mereka juga dapat melihat dan mengalami apa yang Tuhan sampaikan, supaya banyak orang pada akhirnya mengerti dan menyadari they have to know the truth and they have to be in the truth, be built and rooted in the truth. Ya, haleluya. God bless you all. Biar Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati kesehatanmu. Whatever you do, I release shalom over you. May the truth of the Lord be with you and to cover you, your life wherever you go. Amen, amen, amen. I love you, and I love you. Stay focused, stay blessed, stay rejoiced, stay on fire, stay deep in this revelation, stay alive, stay connected with His covenant. Praise the Lord. What a word, what a day. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami menyambut kebenaran itu, dan kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Berjalan diperbarui terus Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Baruch Hashem Adonai. Oh haleluya, terpujilah namamu ya Aba. Amin, amin, amin. Great is our God. Haleluya, amin. Wow.